Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Sulihin. Mohon maaf kita mengganggu waktunya sebentar untuk kegiatan wawancara bagaimana untuk masalah bagaimana seorang pemimpin menyelesaikan masalah yang ada di sebuah institusi, ya, Pak. Ya, Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? iya. Jadi Pak Sulihin, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kita lakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi itu tadi, kita diskusi dengan orang-orang tua di sini, ya, sama guru senior di sini. Nah, dalam diskusi itu tentu ada respon dari beliau, ada jawaban-jawaban dari beliau. Nah, mereka juga memberikan kisi-kisi begitu. Nah, dari kisi-kisi itu mereka nanti kita akan melihat kisi-kisi tersebut. Nah, kita lihat di lapangan seperti apa. Nah, setelah itu baru kita melihat perlakuan-perlakuan sehingga identifikasi itu betul-betul apa ya, sudah ada analisisnya dulu. Dan kita lihat di lapangannya seperti apa. Jadi kita banyak lebih ini ya, ke arah eksplorasi melalui guru-guru senior di sini atau orang-orang yang sudah lama tugas di sini di Pak Sulihin. Oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Nah, yang saya lakukan apa Pak Sulihin, itu dengan mengajak kedua pihak itu tadi untuk bertemu. Nah, kedua pihak itu sudah bertemu, kita diskusikan. Tentu mereka ini punya plus minus, nah, ya, keunggulan-keunggulan itu yang kita tunjukkan, yang kita kembangkan. Yang kelemahan-kelemahan itu saya minta mereka ini untuk menghilangkannya secara perlahan-lahan. Jadi lebih banyak ke diskusi, sharing lah Pak, daripada orang-orang itu tadi kan. Jadi kita tidak mau orang-orang yang kita sebutkan tadi memiliki kekhususan, punya keunggulan-keunggulan itu ataupun kelemahan-kelemahan itu justru merusak tatanan yang sudah ada. Jadi kita banyak diskusi sebenarnya Pak Sulihin. Baik, untuk langkah-langkahnya sendiri Bapak atau prosedur seperti apa yang biasanya dominan dilakukan untuk masalah ini, Pak? Yang pertama saya lakukan itu dominannya di sini Pak. Selain diskusi itu adalah melakukan analisis. Nah, persoalan itu kita analisis dulu, kemudian kita akhirnya kita pecahkan. Dan kita lebih banyak ini Pak, mendengar, melihat, dan nanti kita berikan semacam solusi bagaimana sih. Tapi di dalam berikan solusi itu orang-orang yang kita sebut ada masalah-masalah itu kita hadirkan Pak. Kita pertemukan, supaya tidak ada apa ya, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang tidak diketahui salah satu dari orang itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sifatnya dilema etika? Artinya ada dua masalah atau ada berkaitan dengan etika atau kebajikan ini, Pak. Yang efektif saya lihat Pak, setelah saya lakukan itu, saya suka ngopi bareng Pak. Suka ngopi bareng, diskusi, kemudian kita suka lihat lapangan. Jadi kita belajar orang pertanian, suka ke lahan. Dengan adanya semacam apa ya, kelemahan-kelemahan atau problem-problem tadi itu cepat terpecahkan secara langsung saat kita ada di lapangan. Jelas kita ngopi bareng Pak, karena dengan ngopi bareng itu kita akan bisa melakukan inovasi-inovasi, penyampaian-penyampaian keluhan-keluhan, dan harusnya bagaimana tuh di situ sebenarnya Pak. Memperbanyak ruang-ruang ngopi ataupun ruang-ruang diskusi gitu, Pak. Iya. Selanjutnya Bapak, tantangannya apa sih Pak kalau untuk seperti ini Pak? Tantangannya mungkin lebih dalam pengambilan keputusan yang kasusnya dilema etika ini Pak. Menurut Bapak apa saja? Tantangannya tentu kemampuan kita, kawan-kawan itu kan berbeda-beda ya kan. Itu cara pandangnya berbeda-beda. Asal kalau sudah bertemu tuh ya mungkin takut nanti akan dipojokin atau nanti bully ya. Padahal kan sebenarnya kalau dengan kita berdiskusi atau ngopi bareng, sebenarnya kita bisa ketemu lah
kan sama-sama sudah dewasa, mengerti lah. Plus minusnya kita pasti ada, kurang-kurangnya udah pasti. Nah, tapi kekuatan-kekuatan itu tadi bisa menutupi kelemahan-kelemahan tadi. Jadi tantangan kita nih, pola pikir kita tuh yang memiliki perbedaan-perbedaan tadi. Cuma jadi ada pesan kawan-kawan ini segan, sungkan atau takut nanti kalau di pojokin. Itu sih Pak tantangannya. Bapak apakah memiliki waktu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Kak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal atau ada prosedur-prosedur yang harus Bapak jalankan? Kalau saya tergantung situasi Pak. Kalau memang emergency langsung saya eksekusi di lapangan, langsung hari itu juga, detik itu juga. Tapi kalau rasa-rasanya tidak emergency, jangka menengah, jangka panjang, kita telah melakukan caranya adalah dengan terus melakukan komunikasi, diskusi, sehingga persoalan-persoalan itu bisa terselesaikan Pak. Tergantung situasi tadi Pak. Situasi ya. Selanjutnya Bapak, ini pertanyaannya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Iya, banyak lah yang membantu kita tuh, beberapa teman kita, karena ya kita sering kita ajak ngobrol, nah, dan kita sering membuka diri kepadanya. Banyak lah yang membantu teman-teman kita yang masih peduli dengan sekolah kita ini, sehingga saya merasa nyaman dengan teman-teman tersebut. Artinya Pak, kita ingin sekolah ini semakin baik, semakin hari. Jadi itu saya merasa terbantu dengan orang-orang yang demikian, yang pemikirannya untuk sekolahnya supaya lebih maju lagi Pak. Selanjutnya ini yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Iya, pembelajaran atau yang dapat kita petik adalah seberat-berat apapun persoalan di satuan pendidikan, kita tidak boleh abai, nggak boleh diam, dan nggak boleh membiarin. Dan apapun gejolak di dalam itu, kita tetap harus berada di tengah. Kita harus tetap di tengah Pak, sebelum penting. Tidak boleh kanan kiri depan belakang. Jelas. Apapun kesulitan-kesulitan teman yang ada di situ, kita harus selalu berada di tengah untuk menerima, mendengar, dimasukkan, dan juga kita harus siap dengan masukan-masukan kawan-kawan. Itu saja Pak Sulit. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sukses selalu Pak Sulit. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan sama-sama.